Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ma'ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, sehingga kita mampu yaitu melaksanakan pembuatan tugas tentang materi moderasi beragama. Kedua kalinya salat beriring salam dan kita lupakan ke baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam dunia ke alam Islamiyah, sehingga kita bisa membedakan mana yang kemudian yang baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama, dan di mana moderasi beragama berasal dari bahasa yang artinya cara pandang dan sikap dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, dan di mana di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ketika kita menjalankan yaitu kehidupan sehari-hari, kita harus tidak menyalahkan keyakinan orang yang berbeda dengan kita, dan di mana dalam moderasi beragama ini adalah mengajarkan kita untuk saling menghormati antar sesama dengan keyakinan yang dianut oleh agama masing-masing, seperti agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Dan dengan kita memahami tentang moderasi beragama ini adalah kita tidak saling menyalahkan antar sesama, karena dengan kita betul-betul memahami ajaran agama masing-masing, kita akan hidup saling menghargai, kita hidup rukun, kita hidup berbangsa, tenang, aman dan nyaman dalam hidup bermasyarakat. Dan di mana pengertian moderasi beragama ini adalah salah satu konsep ini yang mengajarkan umat seimbang, tidak ekstrim berlebihan, serta menjunjung tinggi toleransi agar terhindar dari konflik dan kekerasan antar nama agama. Karena kita lihat di lingkungan masyarakat adalah dengan kekurangan yaitu pengetahuannya tentang moderasi beragama, sehingga saling menyalahkan antar sesama. Banyak keributan, banyak orang yang Hindu atau orang Buddha ingin membangun sebuah gereja dan sebagainya, akan dengan batasannya memahami tentang moderasi beragama, dia saling menghina, dia saling mencaci, dia saling memaki karena kurangnya pengetahuan tentang ajarannya masing-masing. Kalau kita kembali bahwa tentang moderasi beragama ini adalah, kalau kita lihat bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Agama Hindu pasti mengajarkan kebaikan, agama Katolik pasti mengajarkan kebaikan, agama Kristen, agama Konghucu pasti akan mengajarkan kebaikan. Kalau juga dalam Islam pasti akan mengajarkan semua kebaikan, karena setiap ajaran agama masing-masing pasti akan mengajarkan sebuah kebaikan, ajaran agama yang benar, karena menurut keyakinannya yang benar, pemahamannya yang benar, pengetahuan yang benar, dengan menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan benar. Kemudian dalam sudut pandang Islam tentang toleransi atau moderasi beragama dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 64 yang mengatakan, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'an
wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah, kemudian selanjutnya, adapun yaitu kandungan dalam Quran surah Al-Imran ini adalah menjelaskan tentang Islam mengajarkan kerukunan antar umat beragama, dan di mana di dalam menjalankan kehidupan, aktualisasi, implementasi di lingkungan masyarakat, kita diajarkan untuk saling berukun. Ketika ada orang Kristen berbeda agama dengan kita, kita saling menghargai, kita saling toleran, kita saling moderat. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu pesan kandungan surah Al-Imran ini ayat 64 mengatakan bahwa menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan. Dan di mana dalam ajaran Islam bahwa kita disuruh untuk beribadah, menyembah, melakukan sebuah kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyekutukannya dan kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu pesan kandungan yaitu Quran surah Al-Imran ayat 64. Kemudian selanjutnya mengajak berdialog dengan cara yang baik. Dan di mana dalam ajaran Islam kita disuruh untuk berdialog, kita disuruh untuk berdiskusi, kita disuruh untuk mendiskusikan, berdialogtika tentang apapun setiap permasalahan. Kenapa? Tujuannya supaya yaitu semua permasalahan yang kita hadapi, yang kita permasalahkan supaya selesai dengan baik. Dan semua apapun yang kita buat, apapun yang kita bangun, kalau kita dasarkan dengan dialog, berdiskusi, pasti hasilnya dengan baik. Kemudian yang keempat, yaitu menjaga toleransi dan persaudaraan. Dan di mana di dalam Islam dalam materi yang tadi yaitu tentang moderasi beragama, bahwa kita dijelaskan yang keisi kandungan surah Al-Imran ayat 64 ini adalah yang keempat, menjaga toleransi dan persaudaraan. Nah, di dalam ajaran agama Islam kita disuruh untuk saling menjaga toleransi. Toleransi ini adalah supaya menghormati yaitu keyakinan apa yang dianut oleh ajaran agama Islam. Kita saling menghormati, menghargai, toleransi apapun yang dianut oleh ajaran agama Islam. Kenapa? Tujuannya supaya dalam berkehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, bersuku dan lain sebagainya, supaya kita aman, tentram dan nyaman untuk menjalankan yaitu toleransi atau hidup bermasyarakat. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.